Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jahit, kita lanjutkan ya sesi kita masih seputar mengukur tubuh. Kalau kemarin kita bahas persiapan mengukur, kemudian posisi juga sempat disinggung sedikit posisi kita mengukur. Nah, kali ini kita coba sampaikan istilah dalam mengukur. Istilah-istilah dalam mengukur itu biasanya dipakai penjahit ya, dipakai penjahit. Dan harus kita kenalin. Yang paling penting kita tahu posisi tersebut. Yang paling penting kita tahu posisi tersebut. Karena nanti dalam prakteknya, dalam kita ketika mendapat referensi yang lain, itu biasanya berbeda namanya gitu. Tapi kita tahu itu gitu. Paham ya? Tapi kita tahu itu gitu. Itu bagian itu gitu. Bisa aja namanya nanti disebutin misalkan dalam bahasa Inggris atau bahkan dalam bahasa daerah, misalkan ada daerah tertentu yang namainnya itu bagian ukuran tersebut itu misalkan. Nah, itu istilah aja yang dipakai penjahit. Nah, kita sampaikan istilah umumnya pada umumnya. Istilah pada umumnya. Yuk kita kita coba belajar sama-sama apa aja sih istilah dalam mengukur, istilah penjahit dalam mengukur. Nah, penting juga kita perlu menentukan model baju yang kita buat, karena itu juga bakalan membuat si penjahit itu menentukan bagian tertentu saja nih yang bakalan diukur. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ketika kita membuat celana, kan kita nggak mungkin urusannya sama yang bagian atas ya, karena bagian bawah saja yang diukur, bagian bawah. Itu juga sebaliknya, ketika mau buat baju, bagian bawah itu misalkan keperluan untuk celana itu kemungkinan nggak diukur. Cuman kalau bajunya sampai ke bawah mungkin ya, itu pun cuman tinggi bajunya saja. Kemudian kita juga perlu kenal karakter kain. Sebelumnya juga kan sudah disampaikan ya karakter kain yang kita akan buat. Kain tersebut itu jatuh atau enggak, itu menentukan nantinya kelonggarannya berapa, terus nanti tingginya jadi berapa. Kadang-kadang ada juga yang bahan yang ketika kita potong itu udah diestimasi pas, ternyata nyusut kainnya. Itu juga perlu kenal kainnya ya. Itu nanti seiring berjalannya waktu teman-teman bakalan kenal sendiri kainnya seperti apa, jenis-jenis kain bakalan kenalan sendiri nantinya. Nah, sekarang kita sampaikan, kita perlu juga tahu titik-titik bagian yang harus kita ukur ya. Gitu. Ada banyak, teman-teman boleh catat juga, silakan sambil dicatat pelan-pelan aja. Kalau bisa dilengkapin catatannya, dan jangan sampai hilang juga selain sebagai kalau kita resep ya bahasanya, untuk nanti kalau lupa juga sebagai nanti kenang-kenangan. Ini saya pernah belajar pertama nih, itu bakalan kita jadi panduan terus tuh. Oke, kita lanjutkan
jenis-jenis ukuran yang harus kita ketahui ya. Sebelum istilah-istilah, kita masuk ke jenis-jenis ukuran dulu ya. Jenis-jenis ukuran. Ini juga kita pakai yang pada umumnya dipakai. Kita bagi 4 jenis-jenis ukuran tersebut. Ini juga masuknya ke istilah, kita namakan aja jenis-jenis ukuran. Masuknya juga ke istilah ini nantinya. Istilah yang biasa digunakan untuk penjahit ada 4 ya. Mau model secara langsung ataupun pakai baju ya kayak kemarin. Nah, bawa sampel baju. Sama istilahnya, sama. Kita perlu kenalin 4 ini gitu. Yang pertama itu lingkar. Ingat ya teman-teman, bisa dicatat sambil dicatat biar nggak lupa. Lingkar. Kalau lingkar itu sebagai mana namanya, lingkar keliling kan ya, dia keliling. Ada bagian-bagian tertentu yang ukurnya keliling. Itu namanya lingkar. Itu yang pertama. Yang kedua itu panjang. Nah, kalau panjang biasanya sedikit yang pakai nama panjang. Bagian tertentu aja yang pakai nama panjang. Sedikit biasanya panjang. Yang mungkin ke bawah, mungkin ke samping, mungkin ke bawah tapi enggak tegak, itu biasanya panjang. Mungkin ke bawah tapi enggak tegak. Itu ya. Dicatat juga. Kemudian yang ketiga itu tinggi. Nah, ini kemungkinan ukuran yang dipakai namanya tinggi itu tegak biasanya. Tegak posisinya tegak. Itu tinggi. Kalau tinggi dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Tinggi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita juga harus tahu lebar. Lebar. Kalau lebar itu dari sisi kiri ke sisi kanan atau sebaliknya, bisa sama aja. Pokoknya yang garisnya ke samping itu lebar. Garisnya ke samping lebar ya. Kita ulangi ya, pelan-pelan ya teman-teman, bisa dicatat biar enggak lupa. Oke. Yang pertama lingkar. Lingkar itu yang keliling. Kalau kita ngukurnya melingkar, perlu ukurannya yang keliling, itu namanya lingkar. Kemudian yang kedua, panjang. Kalau panjang biasanya hampir mirip sama tinggi, namun biasanya panjang itu beberapa aja yang pakai panjang. Biasanya tegak tapi enggak lurus, itu panjang biasanya. Pokoknya nanti kita teman-teman kita juga nanti bahas ya. Yang panjang ini biasanya pakainya sedikit. Kemudian tinggi itu biasanya tegak. Ukuran tinggi itu biasanya tegak, lurus, tegak. Itu tinggi. Kemudian lebar. Kalau lebar ke samping dia. Ya, sebagaimana kita belajar dulu matematika, lebar kali tinggi. Kan ya, kebayang kan ya. Itu teman-teman ini untuk ngebantu aja ya, jenis-jenis ukuran. Masuknya ke istilah. Tapi kita bagi 4 biar mudah. Nah, selanjutnya ini merupakan bagian-bagian yang harus kita ukur. Bagian-bagian yang harus kita ukur, terutama bagian badan wanita ya. Bagian badan wanita, karena yang paling banyak diukur itu bagian badan wanita. Kalau laki-laki biasanya sedikit, karena gak ada lekukan kan ya. Walaupun ada lekukan itu gak begitu banyak. Cuman satu titik mungkin dari perut atau dari pinggang dia agak ke dalam sedikit, itu juga selisihnya gak banyak dan bisa dikira-kira karena bentuk postur tubuh laki-laki itu kebanyakan sama, dia rata. Kecuali orangnya buncit
perlu ukur juga perutnya, perlu diukur juga. Ini teman-teman, ukuran nama-nama yang harus kita ukur, khususnya untuk badan wanita. Sini kita sampaikan tadi kan ya, jenisnya. Kurang lebih ini yang diperlukan untuk mengukur badan wanita ya. Nanti juga disesuaikan dengan baju yang akan kita buat ya. Baju yang akan kita buat. Yuk kita kenalin titik tersebut. Titik-titik yang telah kita sebutkan itu kita kenalin yuk. Juga teman-teman bisa dicatat ya. Dari 1 sampai kurang lebih ada belasan ya, atau 20-an bagian ini ya. Nah, teman-teman sambil bayangin lingkar leher. Coba lihat, teman-teman coba lihat lingkar leher. Nah, bagian yang leher yang bawah ya, yang dekat dengan badan itu. Bukan leher yang dekat dengan bagian kepala, bukan, yang paling bawah itu ya, lingkar leher. Kemudian yang sampingnya lingkar dada. Coba teman-teman nanti dibantu untuk kalau kita mau ngukur diri sendiri, bisa kita sambil bercermin atau dibantu sama teman atau saudara yang dekat ya. Nanti coba lihat berapa ukurannya. Kan kita yang tahu nanti teman itu sifatnya untuk membantu aja. Kan kita yang tahu ya titiknya di situ. Itu lingkar dada, coba lihat. Nah, keliling kan ya, ini 2 ini masuknya ke lingkar karena dia keliling ukurnya. Lingkar tuh. Lingkar dada juga sama, ke belakang dia masuk, keliling ke depan lagi. Yuk kita lanjutkan. Nah, ini juga masih lingkar. Kita coba lihat di lingkar pinggang. Lingkar pinggang. Nah, bagian pinggang biasanya di area sabuk ya, di area ikat pinggang di situ. Itu lingkar pinggang. Yang sebelahnya ada 2. Di sini ada tinggi panggul dan lingkar panggul. Yang perlu diperhatikan itu titik panggul. Titik panggul itu cari titik yang paling besar ya. Titik yang paling besar. Berbeda dengan lingkar pinggang. Kalau lingkar pinggang itu cari yang paling pinggang, yang paling agak ke dalamnya, yang ngebentuk pinggang. Nah, itu lingkar pinggang. Kalau lingkar panggul cari yang paling ukurannya yang paling besar di area antara pinggang ke paha ya, cari yang paling besar. Kemudian tinggi panggul. Kalau tinggi panggul kita ambil tarik dari tinggi pinggang ke tinggi panggul. Ulangi. Tinggi panggul itu dari titik lingkar pinggang ke lingkar panggul yang tadi kita ukur, yang paling besar itu. Ya. Pelan-pelan aja. Bisa sambil dicatat juga. Lanjutkan kita ke panjang punggung. Nah, teman-teman juga bisa pakai nama tinggi punggung ya. Sama aja sebenarnya. Panjang punggung, tinggi punggung. Ini sebenarnya poinnya ada pada teman-teman tahu itu tuh bagian itu gitu. Ya. Karena ada yang pakai tinggi punggung, ada yang pakai panjang punggung. Kita di sini pakainya panjang punggung, tapi bisa juga tinggi punggung. Bisa juga. Titiknya dari leher yang
ujung leher yang bawah, yang dekat dengan, biasanya ada tulang yang nonjol ya, yang di bagian situ, ke bawah sampai pinggang, itu namanya panjang punggung atau tinggi punggung, sama aja ya, bisa pakai dua istilah itu. Kemudian lebar punggung. Nah, kita baru nemu lebar ya. Nah, ini lebar ke samping dia. Ke samping. Lebar punggung. Di mana titiknya? Titiknya dari ujung ketiak belakang yang kiri hingga ke yang kanan. Lihat ujungnya ya. Batas ketiak itu, batas ketiak kiri ke kanan, tapi yang belakang. Ini yang punggung yang belakang. Perhatikan yang punggung, lebar punggung. Nah, kita lanjut ke panjang sisi. Panjang sisi itu dari samping dari ketiak yang bagian dalam sampai ke pinggang ya. Ini juga bisa tinggi sisi, bisa juga bisa dipakai tinggi sisi, sama aja. Panjang atau sisi itu mirip ya, mirip. Cuman penggunaannya biasanya ada yang pakai tinggi, ada yang pakai panjang bahasanya gitu kan. Yang penting kita tahu itu tuh bagian sisi gitu, yang diukur tuh bagian sisi. Lagi pula ini bagian sisi ini termasuk bagian yang detail ya, yang harus diukur ketika kita buat baju yang nantinya bakalan pakai panjang sisi ini, ukuran panjang sisi. Kemudian lebar muka. Nah, beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi lebar punggung bagian belakang itu. Nah, sekarang lebar muka. Lebar muka juga dari batas ketiak kiri ke batas ketiak kanan ya. Lebar muka bagian di area atas, payudara ya, atas itu. Lanjutkan, kita ke tinggi muka. Tinggi muka. Perhatikan tinggi muka. Dari batas tadi leher yang kita ukur ke pinggang, itu tinggi muka. Tinggi muka. Kemudian tinggi dada. Kalau tinggi dada itu dari batas lingkar dada yang paling puncak, yang paling menonjol ke pinggang. Ke pinggang ya. Itu. Kemudian, nah untuk yang ini ini sebenarnya bisa dipakai, bisa enggak. Ini untuk menentukan kenyamanan baju. Ukuran uji ini dia ngukurnya nyerong kayak pakai tas selendang ya. Dari pinggang ke pinggang, cuman dari pinggang ke pinggang. Batasnya ke pundak tuh. Pundak pinggang belakang. Itu ngukurnya. Intinya geraknya menentukan kenyamanan gerak kita. Ini juga kadang-kadang tidak dipakai karena ini untuk baju-baju yang detail ya, baju yang formal, yang detail. Kita lanjut ke lingkar ketiak. Lingkar ketiak juga mengelilingi ketiak. Kalau yang sebelahnya itu panjang tangan. Kita perhatikan ukuran panjang tangan, posisi titik panjang tangan sampai ke batas pergelangan tangan yang diinginkan ya. Bisa lebih, bisa kurang, bisa di atas pergelangan tangan. Ada juga yang pakainya reglan ya, setengah setelah sikut biasanya, atau nanti kalau bajunya pendek
cuman sampai batas pangkal lengan yang sebelum sikut ya. Lanjutkan kita ke lebar dada. Nah, kalau lebar dada dari ujung puncak ke ujung puncak, ke ujung yang paling tinggi ya, sampai yang paling tinggi kiri dan kanan ya, kita bisa lihat ya. Kemudian kita lanjut ke lingkar lengan. Lingkar lengan ini kalau pakai tangan pendek. Kalau bajunya tangan pendek, lingkar lengan pendek ya. Bagian situ yang diukur. Nanti kelonggarannya berapa nanti ya, disesuaikan sama baju yang mau kita buat. Kemudian tinggi lengan dalam. Nah, ini juga untuk lengan kebutuhan lengan pendek. Tinggi lengan dalam itu berapa? Keperluannya sesuaikan dengan keperluan. Nah, ini yang paling sering dipakai yang sebelahnya, lingkar pergelangan tangan. Ini perlu diambil juga untuk nanti, apalagi nanti buat omdes yang tangan panjang, ini perlu diambil lingkar pergelangan tangan. Posisinya di situ ya, pergelangan tangan. Nanti kelonggarannya berapa nanti kita sampaikan ya untuk pergelangan tangan. Kelonggaran itu tambahan ya, ukuran tambahan setelah kita ngukur press, namanya kelonggaran. Biasanya bahasanya kelonggaran. Nah, itu teman-teman yang harus kita ukur. Sedikit sebenarnya, tapi di awal-awal harus dicatat dan harus kita nyontek lihat lagi bagian ini, oh iya, bagian ini, oh iya, harus begitu ya, harus diulang-ulang. Nanti kalau udah terbiasa baru udah otomatis ingat di kepala. Nah, ini tambahan untuk bikin celana atau rok. Kita bisa lihat di sini tinggi rok, di bagian sini tinggi rok disesuaikan ya, tinggi sampingnya mau berapa, bagian depan mau berapa, atau malah tinggi roknya rok yang pendek, karena untuk anak-anak kan ya biasanya di atas atau di bawah lutut, atau biasanya tunik itu biasanya di antara betis ya, ukurannya situ. Nah, ini sebelahnya untuk tinggi celana. Ini contohnya celana pendek. Celana panjang juga disesuaikan sama kayak ngambil tinggi rok ini. Cuman ngambil ukurannya kalau celana dari sini ya, dari sini tinggi celananya, dari samping, bukan dari depan ke bawah, bukan, dari samping, dari pinggang ke batas celana yang diinginkan. Bisa selutut, bisa mata kaki biasanya. Nah, ini tambahan juga untuk kita ngambil ukuran pesaknya. Kita bisa ambil di tinggi duduk ini, dari pinggang ke bagian yang kita dudukin. Pokoknya ngambil tinggi duduknya. Ini untuk menentukan pesak. Yang terakhir itu lingkar kaki. Lingkar kaki juga perlu kita ambil untuk buat celana ya. Buat celana itu bisa dua caranya, bisa dari tumit, kita bisa lihat nomor 6 di situ. Bisa dari tumit, bisa juga dari bagian telapak kaki. Itu dilingkarin ya. Itu bagian telapak kaki itu. Kita ukurnya melingkar. Biarin telapak kakinya nginjek lantai, kemudian kita ukur telapak kakinya atau tumitnya. Kalau dari tumit begini cara ngukurnya. Ngambil bagian yang paling lebar keliling. Itu sama juga untuk buat lingkar bawah celananya nanti ya. Itu istilah-istilah yang perlu kita ketahui dan bakalan kita akan ukur di sini. Teman-teman sudah bisa
mencatat dan ada sedikit latihan ya, sedikit latihan untuk mengukur badan seperti yang udah disampaikan kemarin dan sekarang. Latihan tersebut itu teman-teman bisa ukur, mau itu ukur diri sendiri atau orang yang mau kita buatkan baju yang bakal kita buat ya. Itu udah bisa diambil datanya dimulai sekarang. Kalau mau ngukur diri sendiri itu baiknya ada teman di samping kita ya, untuk mengecek, memastikan ukuran tersebut, karena kita nggak bisa lihat. Biasanya kalau ngukur leher nggak kelihatan ya, kita harus lihat ukurannya. Kalau ngukur sendiri sebenarnya bisa aja, cuman untuk memastikan itu harus ada teman. Kalau ngukur diri sendiri ya, bisa dicermin sambil dibantu dicermin. Titiknya juga perlu disesuaikan ya. Pastikan hati-hati, jangan buru-buru, pelan-pelan aja, karena bukan audisi ya, bukan kejuaraan. Pelan-pelan aja. Yang kita harapkan itu bisa buat yang sesuai ya, sesuai. Kemudian dicatat, teman-teman, dicatat ukuran yang diperlukan ya. Perhatiin titik yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, teman-teman, nanti ukuran tersebut bakalan kita ambil ya untuk pembuatan baju yang bakal kita buat ya. Segitu dulu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa langsung mempraktekannya. Nanti didiskusikan di grup. Kalaupun ada pertanyaan, ditanyakan di grup ya, nanti istri yang handle. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.